Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa lagi dengan saya Nugroho Yuwono dalam acara ngobrol urusan pilkada dan pemilu serentak. Edisi hari ini Kamis 27 Mei 2021. Tentunya edisi kali ini merupakan edisi yang ke-17. Tema pada siang hari ini kita akan membahas terkait sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini, Bapak Asroni SHMH, selaku Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Demak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mas. Saya juga Ton. Alhamdulillah Pak. Sebelum kita masuk dalam materi kali ini, sahabat Bawaslu bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar YouTube. Dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jadi konsep keadilan pemilu merupakan sebuah metode yang digunakan dalam setiap lembaga penegakan hukum pemilu untuk menyelesaikan pelanggaran pidana pemilu dan sengketa pemilu untuk memenuhi hak-hak pihak yang dirugikan dan melindungi seluruh proses pemilu dan juga menjatuhkan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Dan ini terkait pada konsep keadilan pemilu ini Pak. Konsep keadilan pemilu itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mas Nuk. Jadi sebelum saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan panjenengan, karena ini masih dalam suasana awal, jadi pertama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya saya juga mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Semoga sekarang ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa dapat mengikuti acara ngupat yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Demak pada kesempatan yang berbahagia ini. Ngupat sudah pada edisi ke-17. Nah, dalam edisi ke-17 ini, Ngupat mengambil tema sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Nah, sebelum kita bicara mengenai keadilan pemilu, jadi paling tidak kita harus tahu dulu pemilu itu sebenarnya apa dan bagaimana. Nah, kalau kita lihat, pemilu adalah merupakan sarana demokrasi. Nah, pemilu sekarang ini merupakan sarana demokrasi yang sementara ini dianggap paling demokratis. Jadi sebenarnya banyak sarana demokrasi
yang lain. Tetapi paling tidak pada saat sekarang ini pemilulah yang merupakan sarana demokrasi yang paling demokratis. Nah, pemilu sebenarnya berfungsi untuk mengkonversi kehendak rakyat menjadi jabatan di lembaga negara. Konsekuensinya, ketika kemudian pejabat negara itu dipilih, maka harus menjalankan mandat rakyat. Nah, agar konversi suara tadi sesuai dengan kehendak rakyat, maka perlu pemilu yang jujur dan sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan. Nah, untuk memastikan pemilu yang jurdil dan sesuai dengan aturan main, maka harus adanya sistem keadilan pemilu yang harus betul-betul ditegakkan. Nah, kemudian terkait dengan keadilan pemilu, lembaga IDEA namanya, Institute for Democracy and Electoral Assistance, itu mengemukakan bahwa sistem keadilan pemilu adalah mencakup jaminan bahwa setiap prosedur dan keputusan dalam proses pemilu sejalan dengan kerangka hukum yang ada, dan jika terdapat hak-hak pilih yang dilanggar, tersedia mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Keadilan pemilu menurut Ramlan Surbakti juga beliau berpandangan bahwa keadilan pemilu itu tidak hanya terbatas pada tersedianya kerangka hukum pemilu semata, melainkan juga mencakup kesetaraan hak pilih, kemudian adanya badan penyelenggara yang independen, kemudian ada integritas, ada pemungutan suara, dan penyelesaian pelanggaran maupun sengketa tepat waktu. Kemudian, menurut Undef, di dalam prinsip keadilan pemilu itu paling tidak mencakup 11 indikator. Yang pertama adalah adanya integritas, kemudian adanya partisipasi, kemudian adanya penegakan hukum, kemudian imparsialitas, kemudian profesionalisme, independensi, transparansi, timeline, jadi jadwal waktu yang tepat, kemudian tanpa kekerasan, terus adanya regulasi, yang terakhir adalah penerimaan dari hasil daripada pemilihan itu sendiri. Itu Mas, jadi ada beberapa pandangan terkait dengan bagaimana keadilan pemilu itu. Kalau batasan keadilan pemilu itu gimana, Pak? Nah, kalau bicara batasan keadilan pemilu, yang pertama harus adanya kepastian hukum. Ya. Yang kedua, tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa, kemudian tersedianya mekanisme penanganan pelanggaran. Paling tidak 3 ini yang harus tersedia ketika keadilan pemilu itu ditegakkan. Jadi terkait kepastian hukum, adanya kepastian hukum itu meliputi apa saja? Ya, kalau kita bicara kepastian hukum, awal mula daripada kepastian hukum itu bisa dijalankan, memang harus ada regulasi. Nah, di dalam regulasi terkait dengan pemilihan umum, dalam ini Undang-Undang 7 tahun 2017, di sana sudah ada yang namanya mekanisme penyelesaian sengketa. Kemudian tersedianya mekanisme penanganan pelanggaran. Kemudian tersedianya hukum acara pemilu terkait dengan waktu penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran. Nah, bagaimana tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu itu dilaksanakan? Bahwa kalau kita bicara mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, paling tidak kita harus tahu tentang dengan sumber sengketa. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sumber sengketa itu ada 2, yaitu sengketa antar peserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Jadi ada 2, Mas, jadi sumber sengketa itu. Yang pertama sengketa antar peserta pemilu. Berarti peserta pemilu dengan peserta pemilu. Dan juga ada sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Berarti peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini biasanya itu
yang digunakan sebagai objek dari sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara itu adalah SK atau berita acara dari KPU. Kemudian di dalam sengketa pemilu itu ada syarat formil dan material, kemudian jenis dan jumlah berkas yang harus disampaikan. Nah, untuk pengajuan sengketa pemilu ini, sengketa proses mau saya, jadi kalau sengketa hasil itu di Mahkamah Konstitusi, kalau sengketa proses itu kita yang menangani, dalam ini Bawaslu dan jajarannya. Itu bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, juga terkait dengan kepastian hukumnya, bahwa mekanisme di situ juga diatur jangka waktu permohonannya, kemudian penyelesaiannya dan tindak lanjutnya. Itu kalau kita bicara mengenai sengketa proses pemilu. Nah, kemudian kalau kita bicara tersedianya mekanisme penanganan pelanggaran, berarti kita harus tahu dulu jenis pelanggaran yang ada di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu. Ada jenis pelanggaran pidana, ada pelanggaran kode etik, ada pelanggaran administratif lainnya. Nah, sumber dari pelanggaran ini bisa saja dari laporan masyarakat atau bisa temuan dari kita. Nah, kemudian di sini juga diatur kapan harus melaporkan, bagaimana cara melaporkan, syarat apa yang harus disampaikan, kemudian apakah sudah daluarsa atau tidak, itu diatur sehingga kepastian hukumnya itu betul-betul terjaga di sana. Itu Mas terkait dengan kepastian hukumnya, Mas. Terus bagaimana penyelenggara pemilu mempunyai kesetaraan dalam keterlibatan seluruh elemen pemilu dan kesetaraan dalam praktek penegakan hukumnya, Pak? Oke, Mas. Jadi kalau kita bicara mengenai kesetaraan dalam penyelenggaraan, itu maksudnya adalah dari bicara kesetaraan ya. Artinya bahwa ada beberapa elemen yang terlibat di dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu. Jadi tidak hanya penyelenggara tok. Kalau kita bicara kesetaraan dalam penyelenggaraan, bahwa setidaknya itu adanya keterlibatan elemen. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu. Yang kedua, peserta pemilu sendiri. Yang ketiga adalah masyarakat. Jadi elemen-elemen ini harus saling istilahnya bersinergi, bahwa sebenarnya keberhasilan atau kesuksesan dari penyelenggaraan pemilu itu bukan semata-mata tanggung jawab dari penyelenggara pemilu tok, tetapi peserta pemilu juga bertanggung jawab, masyarakat juga bertanggung jawab. Seperti itu, Mas. Berbicara terkait penyelenggara pemilu ini, Pak. Penyelenggara pemilu ini kan harus netral dan profesional dalam menyelenggarakan pemilu. Nah, penyelenggara yang profesional itu seperti apa, Pak? Jadi, dalam penyelenggaraan pemilu, indikator penyelenggara pemilu yang dikatakan baik itu paling tidak itu ada 4 item yang harus dipunyai oleh penyelenggara pemilu. Yang pertama, dia harus imparsial. Imparsial artinya tidak memihak. Jadi tidak memihak. Hubungan atau jarak kepada peserta pemilu itu sama. Jadi misalkan ke partai X dengan partai Y itu sama. Taruhlah kalau kita hitung dengan kuantitas misalkan, jaraknya 50 meter dengan partai X, maka 50 meter juga dengan partai Z. Itu yang terkait dengan imparsial. Yang kemudian yang kedua adalah profesionalitas. Jadi penyelenggara pemilu itu bekerja sesuai dengan aturan main yang ada. Jadi, nah, ketika kemudian berdasarkan aturan main atau peraturan yang ada, itu harus pasti dan terukur. Jadi artinya apa? Bahwa pasti itu dia itu menjalankan apa yang menjadi tugas dan wewenang, apa yang menjadi perintah daripada peraturan atau perundang-undangan. Nah, terukur bahwa apa yang menjadi hasil dari pekerjaannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara publik maupun secara nurani. Yang ketiga adalah netral. Netral artinya sikap, ucapan, dan tindakan yang tidak berpihak. Nah, kalau kita bicara netral,
kita itu pernah diibaratkan kita itu penyelenggara pemilu dalam hal ini ya, seperti ikan di dalam akuarium. Jadi semua orang bisa melihat apa yang kita ucapkan, apa-apa ya tindakan kita, sikap kita, masyarakat itu bisa melihat. Bahkan kalau kita misalkan kita berpakaian baju bawa baju ya atau pakaian merah, itu kadang orang berasumsi bahwa kita itu berafiliasi terhadap partai merah. Atau misalkan kita pakai baju biru, seringnya pakai baju biru. Orang beranggapan bahwa kita berafiliasi terhadap partai biru. Nah, untuk itu karena masyarakat itu melihat sikap, ucapan, dan tindakan kita, seperti halnya orang melihat ikan di akuarium, maka kita harus betul-betul menjaga sikap, ucapan, dan tindakan yang tidak berpihak terhadap partai manapun. Kemudian yang keempat, harus objektif. Artinya apa? Bahwa kita bertindak atau melakukan, misalkan kita menyelesaikan suatu persoalan, harus sesuai dengan fakta yang ada. Itu Mas, jadi 4 item yang harus dipunyai oleh penyelenggara pemilu. Jadi pemilu menjadi ajang partai politik untuk berkontestasi memperebutkan kursi kekuasaan, Pak. Kontestasi yang adil itu bagaimana, Pak? Indikator daripada kontestasi yang adil itu pertama bahwa kontestan peserta pemilu itu bebas dalam mendapatkan dukungan sepanjang dalam koridor peraturan. Contoh misalkan, kita tidak membedakan antara, misalkan ini dalam konteks pemilihan kepala daerah misalkan, itu kita tidak pandang bahwa kepala daerah itu diusung oleh partai politik ataupun perseorangan. Jadi kita memberikan kebebasan mereka, baik yang didukung oleh partai politik maupun oleh perseorangan, itu untuk mendapat dukungan sepanjang dalam koridor peraturan. Artinya apa? Contoh misalkan, kita memberikan kebebasan kepada calon perseorangan untuk mendapatkan dukungan. Karena memang kalau calon perseorangan itu kan harus mendapatkan dukungan dari masyarakat agar bisa mendapatkan tiket untuk mencalonkan diri. Nah, di dalam cara mencari dukungan itu kita bebaskan sepanjang bahwa dia itu sesuai dengan aturan main. Misalkan mencari dukungan itu dengan tidak memasukkan dokumen orang lain, itu tetap kita bebaskan. Tapi kalau kemudian ternyata dalam rangka untuk mendapat dukungan itu dia memasukkan dukungan dan seterusnya, maka kita bisa melakukan apa yang sebenarnya menjadi tugas dan wewenang kita. Kemudian yang kedua adalah adil, ya, bahwa peserta pemilu, paslon ataupun paslon ya, peserta pemilu atau paslon menerima perlakuan yang sama baik. Jadi kita tidak membedakan antara itu, tadi saya katakan bahwa baik dari partai politik maupun perseorangan, atau bahkan kita tidak memilah-milih terkait itu partai besar atau partai kecil. Jadi sebagai penyelenggara kita harus adil di sana dalam menyelenggarakan pemilu itu. Kita akan simak pertanyaan dari sahabat Bawaslu. Ini Ahmad Sutejo, Pak, mempertanyakan, dalam mekanisme sengketa pemilu tadi disebutkan ada syarat formil dan material. Nah, apa saja itu? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Jadi sengketa pemilu, sengketa proses pemilu, tadi kan saya sebutkan bahwa ada 2 sumber sengketa proses pemilu, yaitu sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau sengketa antar peserta pemilu. Nah, syarat yang harus dipenuhi di dalam mengajukan sengketa itu, kalau syarat formilnya itu harus ada
identitas. Kemudian identitas itu meliputi nama, alamat, dan seterusnya. Kemudian ada objek yang disengketakan. Kemudian ada identitas daripada kalau dia pemohon berarti termohon. Jadi kepada siapa dia mengajukan permohonan itu. Maksudnya termohonnya siapa. Nah, kemudian yang paling harus segera dipenuhi adalah uraian mengenai apa yang terjadi dan apa yang dimohonkan. Itu syarat formilnya. Baik, itu sahabat Bawaslu pemaparan Pak Asroni. Sebelum saya tutup, ada tambahan lagi, Pak? Mungkin yang terakhir, Mas, terkait dengan bagaimana kita mengawasi dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi cara kita mengawasi di dalam penyelenggaraan pemilu, sekali lagi, bahwa kita itu, tadi saya katakan, bahwa untuk penyelenggara pemilu itu paling tidak ada 4 item yang harus dipunyai, yaitu tadi, apa tadi? Ada imparsialitas, kemudian profesional, netral, objektivitas. Nah, di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai pengawas pemilu, sebagai penegak daripada pemilu, maka apa yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga apa yang menjadi output daripada pengawasan kita bisa diterima di semua pihak. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Asroni telah memberikan pemaparan yang jelas dalam acara kupat ngobrol urusan pilkada serentak pada siang hari ini. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Asroni MH selaku Koordinator dan Sengketa di Bawaslu Kabupaten Demak. Semoga apa yang disampaikan beliau akan menjadi informasi yang manfaat bagi kita semua. Pada siang hari ini kita sudah sampai ujung acara. Kami undur diri dan sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju.